Hari ini 22 Februari, Pesta Tahta Suci Santo Petrus Rasul. Pesta Tahta Santo Petrus secara umum adalah tentang pembentukan gereja ketika Kristus berkata, "Kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku." Pesta ini telah dirayakan di Roma, Italia sejak masa awal orang Kristen pada tanggal 18 Januari untuk memperingati hari ketika Santo Petrus melakukan karya pelayanan pertamanya di Roma. Pesta Tahta Santo Petrus di Antiokhia yang memperingati pendirian tahtanya di Antiokhia juga sudah lama dirayakan di Roma pada tanggal 22 Februari. Di masing-masing tempat itu dikatakan ada sebuah kursi atau katedra yang dihormati. Kursi yang digunakan oleh Rasul Petrus. Masih ada kesaksian yang berkaitan dengan kursi itu yang berasal dari abad yang kedua. Tahta Santo Petrus disebut juga sebagai kursi Santo Petrus, adalah sebuah relikwi yang dilestarikan di Basilika Santo Petrus di kota Vatikan, Roma, Italia. Relikwi ini berupa singgasana kayu yang menurut tradisi dikatakan sebagai kursi yang digunakan oleh Rasul Petrus sebagai uskup Roma, pemimpin umat Kristen awal di Roma, dan Paus pertama. Relikwi itu dilestarikan di dalam relikuari yang terbuat dari perunggu berlapis emas yang dirancang oleh Gian Lorenzo Bernini dan dikerjakan antara tahun 1647 dan 1653. Pada tahun 2012, Paus Benediktus ke-16 menggambarkan kursi itu sebagai simbol misi khusus Santo Petrus dan para penerusnya untuk mengembalakan kawanan domba Kristus, menjaganya tetap bersatu dalam iman dan dalam amal kasih. Tahta Paus di Basilika Santo Petrus, kota Vatikan, terakhir dibuka untuk umum pada tahun 1867. Tahta kayu itu adalah pemberian Kaisar Romawi Suci Charles the Bald untuk Paus Yohanes ke-8 pada tahun 875. Kursi itu telah diteliti berulang kali selama bertahun-tahun. Yang terakhir dari tahun 1968 hingga 1974 ketika kursi itu akhirnya dipindahkan dari altar Bernini. Penelitian itu menyimpulkan bahwa tidak ada bagian dari kursi itu yang berasal dari sebelum abad ke-6. Kursi itu adalah katedra di Basilika Santo Petrus. Katedra yang dalam bahasa Latin berarti kursi atau tahta, menandakan kursi atau tahta seorang uskup.
Dengan demikian, katedral menandakan gereja uskup di mana tahta keuskupannya berada. Para paus sebelumnya menggunakan kursi itu. Kursi ini berbeda dengan yang terdapat di Katedral Kepausan di Basilika Agung Santo Yohanes Lateran, Roma, yang merupakan gereja katedral paus yang sebenarnya. Relikwi itu sendiri digambarkan sebagai kursi kayu yang rusak karena dimakan usia. Kursi itu memiliki cincin logam yang terpasang di setiap sisi sehingga bisa juga digunakan sebagai tandu. Bagian belakang dan depan kursi diratakan dengan gading berukir. Deskripsi ini berasal dari tahun 1867 ketika relikwi itu difoto dan ditampilkan untuk dihormati. Seperti kebanyakan relikwi dari periode abad pertengahan, relikwi ini pun dilindungi dengan relikuari berbentuk kursi. Secara simbolis, relikuari yang dirancang oleh Bernini tidak memiliki padanan duniawi dengan perabotan kontemporer yang sesungguhnya. Pada relikwi itu terdapat sebuah relief menggambarkan Kristus yang sedang memerintahkan Petrus untuk menggembalakan kawanan dombanya. Figur-figur malaikat besar mengapit panel kain berenda di bawah bantalan kursi perunggu, dan relikwi kursi Santo Petrus tersimpan di dalamnya. Katedra ini berdiri di atas tiang-tiang berulir yang disangga oleh 4 patung perunggu dokter gereja yang begitu hidup. Santo Ambrosius dan Santo Agustinus dari Hippo di bagian luar, Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Athanasius di bagian dalam. Di atasnya, dengan dekorasi latar belakang emas, terdapat tulisan Latin, O Pastor Ecclesiae, tu omnes Christi pacis agnos et oves. Wahai gembala gereja, engkau memberi makan semua domba-domba Kristus. Di sebelah kanan terdapat tulisan yang sama dalam bahasa Yunani. Di belakang altar diletakkan monumen Bernini yang menyertakan kursi kayu yang keduanya dianggap sebagai simbol otoritas uskup Roma sebagai wakil Kristus dan penerus Santo Petrus. Martirologi awal menunjukkan bahwa ada 2 perayaan liturgi yang dirayakan di Roma berabad-abad sebelum masa pemerintahan Charles the Bold untuk menghormati kursi-kursi sebelumnya yang dikaitkan dengan Santo Petrus. Salah satu kursi dikatakan pernah disimpan di kapel pembaptisan di Basilika Santo Petrus, yang satu lagi di Katakombe Priscilla. Tanggal perayaannya adalah 18 Januari dan 22 Februari. Namun tidak ada lagi kursi yang bisa diidentifikasikan sebagai salah satu dari kursi-kursi itu. Dengan demikian, pesta-pesta itu pun dikaitkan dengan pemahaman
abstrak tahta Santo Petrus yang menandakan jabatan Paus sebagai uskup Roma, di mana Petrus dianggap sebagai uskup pertama. Meskipun kedua pesta itu pada awalnya dikaitkan dengan keberadaan Santo Petrus di Roma, Martyrologium Hieronymianum pada abad ke-9 secara terpisah mengaitkan pesta tanggal 18 Januari dengan keberadaannya di Roma dan pesta tanggal 22 Februari dengan keberadaannya di Antioquia. Pada tahun 1960, Paus Yohanes 23 menghapus pesta pada tanggal 18 Januari dari kalender umum Roma, dan pestanya harus diperingati pada tanggal 22 Februari. Paus juga memasukkan pestanya dalam panduan Misa Roma pada tahun 1962. Penggunaannya masih disetujui oleh Paus Benediktus ke-16 dengan ketentuan yang ditunjukkan dalam surat gembala yang dikeluarkan atas inisiatifnya sendiri, Summorum Pontificum Supreme Pontifis, Paus tertinggi. Umat Katolik tradisional yang tidak menerima perubahan yang dibuat oleh Paus Yohanes 23 masih merayakan kedua hari raya itu, tahta Santo Petrus di Roma pada tanggal 18 Januari dan tahta Santo Petrus di Antioquia pada tanggal 22 Februari. Dalam klarifikasi baru yang diperkenalkan pada tahun 1969, perayaan tahta Santo Petrus pada tanggal 22 Februari dicantumkan dalam kalender umum Roma dengan status pesta.